Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, coba KM pimpin doa terlebih dahulu. Sikap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Seperti biasa, setelah membaca doa kita menyanyikan lagu wajib ya. Coba Nak Ajijah ke depan untuk mimpin. Ibuku Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, kembali duduk. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita baca seperti biasa, pembiasaan baik. Baca 10 Asmaul Husna ya. Barang-barang 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Sampai 10 barusan jadinya sampai 12, tidak apa-apa. Alhamdulillah udah ada kemajuan untuk hari ini dari minggu sebelumnya. Sekarang ibu mau absen. Siapa yang hari ini nggak masuk? Atep. Oh, kenapa? Sakit izin. Oh, Diandra sakit ya, tadi ada orang tuanya nge-WA. Kalau Atep berarti izin ya. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya. Coba kalian lihat ke depan, amati teman-teman di sekitarmu. Menurutmu apa saja persamaan dan perbedaan yang kalian miliki? Ayo. Lihat teman-teman sekitar. Ada matanya yang sipit. Matanya ada yang sipit. Kemudian ada yang min ya, sama ya kayak ibu ya, pakai kacamata. Terus apa lagi? Ada yang iya Bu. Ada yang hitam, ada yang gendut. Ada yang gendut, ada yang langsing, gendut kayak ibu ya. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Oke, Mas. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalian pastinya pernah mendengar pepatah pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Bagaimana cara kita bisa hidup rukun dengan teman yang memiliki berbagai macam perbedaan? Sekarang ini gimana caranya? Dengan tetap menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya, boleh. Lanjut, pertanyaan ketiga terakhir. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbicara tentang
keberagaman manusia. Menurut Bu, di dalam surat apakah ayat tersebut berada? Apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Seperti yang telah dijelaskan minggu kemarin, kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Masih ada yang hafal tentang surat Al-Hujuratnya? Abi. Oh, sok Lupi, mangga dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Tapi beri tepuk tangan untuk Lupi. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Masya Allah ya. Nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti bacaan yang telah disampaikan oleh Lupi. Kemarin kita belajar tentang membaca, menulis dan menghafal surat Al-Hujurat. Berarti kita sekarang belajar tentang ini apa? Pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Ya. Untuk sebelum pembahasan nanti kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat. Itu tujuannya siswa mampu memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, siswa dapat membuat presentasi kelompok yang menampilkan pemahaman tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Nanti kalian setelah belajar tentang pesan pokok surat Al-Hujurat, kalian harus paham kedua ini ya. Lanjut, oke. Nih, pentingnya memahami keberagaman sebagian dari sunatullah. Yang pertama, sunatullah adalah ketetapan atau hukum Allah yang mengatur dalam alam semesta dan kehidupan. Salah satu sunatullah adalah keberagaman yang ada di antara yang ada di antara manusia, baik dari segi suku, bangsa, budaya maupun agama. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Memahami keragaman sebagian dari sunatullah membantu kita untuk lebih toleran terhadap perbedaan. Yang selanjutnya, memperkuat persaudaraan dari persatuan. Yang selanjutnya, menghindari diskriminasi dan konflik. Maksudnya, memahami keragaman sebagai bagian dari sunatullah, kita dapat menghindari sikap diskriminasi, rasisme, dan konflik yang sering muncul karena perbedaan. Kesadaran bahwa semua perbedaan ini adalah ciptaan Allah membantu kita untuk menjauh perilaku yang merugikan dan merusak kerukunan sosial. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi, di kelas ini pasti banyak perbedaan, mulai dari jenis kulit, jenis rambut, tinggi badan,
Apa lagi? Kalau tubuh ya. Kalau kita kan masih satu daerah ya. Ada yang dari dua daerah? Ada ya. Ada. Sheryl itu dari Kuwait. Berarti bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di Sheryl? Sheryl juga bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di kita di sini di Indonesia ya. Pasti perbedaannya sangat jauh ya Sheryl. Nah ini ibu mau tanya, adaptasinya kamu itu seperti apa untuk pertama kali kesini? Mau tanya, ini udah menjadi satu permasalahan kan ya. Pertama di kelas kita itu ada yang beda suku, jelasnya ras, bangsanya juga kan beda ya, lahirnya juga beda. Cuman memang ada keterkaitan dengan orang tuanya yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya, pas pertama Sheryl kesini itu gimana? Cara adaptasinya itu seperti apa? Sedih, gimana ya? Gak tahu. Dari segi bahasa mungkin ya. Pertama dari segi bahasa sudah berbeda sama orang, sama tempat jauh berbeda. Kalau bahasa Sheryl belajar bahasa Indonesia emang dari kecil diajarkan atau memang pas kesini? Dari kecil. Jadi bahasa tidak ada perbedaan ya. Mungkin dari orang-orangnya itu seperti apa? Jadi kan perbedaan sikap nih, sikap orang sana yang di Kuwait sama di Indonesia itu perbedaannya seperti apa? Globalnya saja. Kalau di sana orangnya strict, kalau di sini lembut. Tuh. Itu ada satu perbedaan. Ya. Nah, bagaimana kita cara menghargai perbedaan tersebut? Tadi siapa yang menjawab? Harus saling menghargai supaya tidak terjadi konflik. Biar semangat. Masih ingat tepuk Ya lagi, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Berkibar. Ya, alhamdulillah. Masih ingat, nanti kita tepuk lagi. Nah, kemarin kita sudah mengelompokkan ya. Cuman tugasnya kita belum. Kalian dan ibu akan memberikan tugasnya untuk kelompok 1 itu menggunakan Ingat-ingat kelompok 1. Nah, menyebutkan hidup rukun dengan perbedaan. Itu kelompok 1 ini ya. Sekarang kelompok 2. Menyebutkan pesan pokok dari Quran Al-Hujurat dengan tepat. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 apa? Menyebutkan contoh-contoh penerapan toleransi. Menjelaskan hubungan antara keberagaman dan sunatullah. Diingat ya kelompoknya. Nih, ibu kasih LKPD.
Khususnya adalah tentang Menyebutkan hidup rukun dengan perbedaan. Sudah ada yang beres? Sok, boleh ke depan. Mempresentasikan hasil dari menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dah, boleh duduk. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Ibu akan merefleksi nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merefleksikan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menghormati perbedaan agama. Yang kedua, mendengarkan pendapat yang berbeda. Yang ketiga, menghargai budaya dan adat istiadat lainnya. Yang keempat, bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang. Yang kelima, menghindari perpecahan dan prasangka. Jika ada yang berbeda dari kita, itu jangan dipermasalahkan, tapi harus dihargai dengan cara kita sendiri supaya tidak terjadi perpecahan atau konflik. Untuk pesan pokoknya, Quran Surat Al-Hujurat adalah tentang kesatuan umat manusia dan pentingnya takwa sebagai ukuran kemuliaan di hadap Allah. Jadi, kesimpulannya adalah keanekaragaman budaya Indonesia yang terdiri dari etnis, suku, agama, bahasa, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Tuhan atau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh saling mengejek, karena semua itu merupakan ciptaan dari Allah. Di tengah keragaman ini, untuk mencapai kemajuan dan dukungan, kita membangun hubungan harmonis dan bekerja sama keragaman dalam seni musik, makanan, dan tradisi yang dihasilkan dari warisan budaya yang kaya. Kita hidup di lingkungan yang banyak perbedaan, kita harus saling menghargai. Ibu akan ngasih asesmen, kalian isi, nanti setelahnya dikumpulkan ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk penutupannya, coba KM berdoa kembali. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.